Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim seleksi penerimaan mahasiswa baru program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Betari Bunga Caisari, saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas di Yogyakarta dan juga sebagai praktisi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan draft proposal disertasi saya dengan judul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Digital pada Niat Membangun Usaha Digital, Media Sosial, dan Ekosistem Kewirausahaan sebagai Variabel Mediasi. Pada pemaparan kali ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, dan pada bagian pertama saya ingin menjelaskan mengenai asal-muasal dari ide riset saya. Jadi ide riset ini bermula dari pengamatan saya ketika mengajar mata kuliah Syariah Entrepreneurship. Saya menanyakan pada mahasiswa saya saat itu, siapa saja yang ingin mendirikan usaha digital. Saat itu ada 30 mahasiswa yang hadir, tapi hanya 3 saja yang dengan yakin mengangkat tangannya untuk ingin membuka usaha digital. Dan sekitar 5 orang ragu dengan pilihannya, sementara sisanya tidak ingin mendirikan usaha, terutama usaha digital. Dari situlah saya memulai penelitian saya dan melihat data serta fakta yang ada. Di Indonesia ini faktanya tingkat pengangguran masih sangat tinggi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia itu mencapai titik tertingginya pada 10 tahun terakhir ini. Tingkat pengangguran di Indonesia telah mengalami peningkatan sebesar 9,2% atau sebesar 13 juta orang pada akhir tahun 2020. Selain itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2020. Data dari World Bank Organization pada tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pengangguran yang berasal dari kalangan milenial itu berjumlah 17,6%. Jadi kalangan milenial itu merupakan orang yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010 atau biasa disebut juga dengan Gen Z. Jadi generasi ini itu merupakan generasi yang sudah tidak bisa dipisahkan dengan teknologi seperti media sosial dan juga dunia virtual. Jika dilihat dari usia generasi yang ada, maka angkatan kerja baru yang ada saat ini adalah mereka yang masuk pada kategori Gen Z, dan disinilah pengangguran berada. Di lain sisi, Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan syarat Indonesia untuk bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. Salah satunya adalah jumlah rasio pengusaha atau wirausaha yang harus mencapai 4% dari total populasi penduduk Indonesia. Namun, berdasarkan data BPS saat ini, Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47% atau hanya sekitar 9 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia. Jadi jika dibandingkan dengan Singapura yang jumlah penduduknya itu sekitar 5 juta, pengusaha di sana itu sudah mencapai 8,6% dari total penduduknya. Kemudian sama halnya seperti Malaysia dan Thailand, yaitu rasionya sudah berada di atas 4%. Bahkan lebih lanjutnya untuk negara maju, rasio entrepreneur-nya itu sudah mencapai 10-12%. Jadi di sini Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Kemudian di sini pemerintah juga ingin agar Indonesia itu bisa berada pada ranking 60, urutan 60 pada Global Entrepreneurship Index. Sedangkan saat ini Indonesia masih berada di urutan ke-75. Nah, di sini demi mengusahakan peningkatan pada sektor wirausaha, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Yang pertama di sini ada peraturan dari Kemendikbud
yang Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, melalui peraturan ini, pemerintah mengharuskan universitas di Indonesia untuk melakukan pembaharuan pada kurikulumnya dengan memuat kewirausahaan pada proses pembelajarannya. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional pada tahun 2021 hingga 2024. Perpres ini disusun sebagai upaya Indonesia untuk mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024 guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja. Namun, sayangnya implementasi dari pendidikan kewirausahaan masih dirasa kurang efektif dikarenakan minat mahasiswa yang tergolong masih rendah terhadap kewirausahaan. Jadi, mahasiswa cenderung untuk mencari kerja di perusahaan pemerintah ataupun perusahaan swasta yang telah didirikan dibanding dengan mendirikan usahanya sendiri, karena bagi mereka tidak ada jaminan bahwa bisnisnya akan berjalan dengan lancar hingga sukses. Selain itu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Gina 2014, minimnya minat mahasiswa terhadap kewirausahaan juga disebabkan karena kurangnya aktivitas kewirausahaan untuk mengembangkan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. Sebab lainnya juga adalah kurikulum kewirausahaan di perguruan tinggi di Indonesia yang belum memiliki standar, kurangnya keterampilan kewirausahaan untuk memberikan paradigma baru tentang pentingnya kewirausahaan, pusat-pusat kewirausahaan yang tidak beroperasi secara efektif, kurangnya kerjasama universitas dengan pemilik usaha dan masyarakat, dan terbatasnya kerjasama dengan lembaga keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan pada tingkat perguruan tinggi masih perlu dikaji akan pengaruhnya terhadap minat berusaha digital di kalangan mahasiswa. Pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat menumbuhkan niat berwirausaha di kalangan generasi muda. Secara empiris, urgensi penelitian ini didukung oleh adanya gap penelitian. Jadi, banyak penelitian yang sudah berfokus pada faktor-faktor niat berwirausaha dan menempatkan pendidikan wirausaha sebagai salah satu variabel yang berdampak pada niat siswa untuk menciptakan usaha baru. Namun, belum banyak penelitian yang memasukkan unsur digital pada variabel pendidikan kewirausahaan dan niat berwirausaha. Nah, ini bisa dilihat dari analisis bibliografik di sini, bibliometrik di sini, bahwasanya ketika saya memasukkan unsur pendidikan kewirausahaan digital, warnanya cenderung gelap, maka di sini penelitiannya dianggap penelitian baru, kemudian belum banyak orang yang melakukan penelitian. Nah, ketika dibandingkan dengan pendidikan kewirausahaan tanpa adanya unsur digital, di sini sudah cukup banyak yang melakukan penelitian tersebut. Sama halnya juga ketika saya mencari keyword-nya adalah digital entrepreneurship intention dengan menggunakan bahasa Inggris, di sini sudah cukup banyak. Berarti di sini sudah banyak negara selain Indonesia ya yang sudah melakukan penelitian terhadap digital entrepreneurship intention. Tapi ketika saya mengubah keywords-nya menjadi minat berwirausaha digital, di Indonesia belum banyak penelitian yang menekuni bidang tersebut. Oke, nah di sini dari latar belakang yang sudah saya sampaikan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam upaya Indonesia menangani berbagai permasalahan seperti tingkat pengangguran yang tinggi, terutama dari kalangan milenial, belum terpenuhinya syarat Indonesia maju, dan masih rendahnya ranking Global Entrepreneurship Index saat ini, pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi itu harus menargetkan peningkatan jumlah wirausaha digital. Peningkatan ini bisa bermula dari minat mahasiswa untuk berwirausaha secara digital. Sedangkan niat ini diharapkan atau diperkirakan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan kewirausahaan digital pada tingkat universitas. Variabel yang memediasi hubungan tersebut adalah media sosial dan ekosistem kewirausahaan. Dengan begitu, masalah pada penelitian ini adalah ingin mencari tahu hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dengan niat berwirausaha digital pada mahasiswa S1. Kemudian menguji variabel media sosial sebagai mediator hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dengan niat mendirikan usaha digital. Dan yang terakhir adalah
Apakah ekosistem kewirausahaan memediasi hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dan niat berwirausaha secara digital? Kemudian di sini untuk pertanyaan dan tujuan dari penelitian sendiri adalah yang pertama, adakah hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dengan niat berwirausaha digital? Di sini tujuannya adalah untuk menguji hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dan niat berwirausaha digital. Yang kedua, apakah media sosial memediasi hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dan niat mendirikan usaha digital? Di sini tujuannya adalah untuk menguji hubungan antara media sosial dan niat berwirausaha digital. Selanjutnya, apakah ekosistem kewirausahaan memediasi hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dan niat berwirausaha secara digital? Di sini tujuannya adalah untuk menguji hubungan antara ekosistem kewirausahaan dan niat berwirausaha digital. Nah, di sini yang terakhir tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi, peluang, dan tantangan pendidikan kewirausahaan digital di perguruan tinggi. Sementara itu, dari isu-isu yang sudah disebutkan, maka masih perlu dikaji lebih mendalam dengan memanfaatkan berbagai teori pendekatan. Yang pertama di sini adalah teori kognitif sosial, di mana teori kognitif sosial itu menekankan pada peran pembelajaran observasional, efikasi diri, dan determinisme timbal balik dalam membentuk perilaku manusia berdasarkan paparan dari Bandura 2022, Kai et al. 2021. Ketika diterapkan pada konteks kewirausahaan digital, beberapa penelitian sebelumnya tentang teori kognitif sosial menunjukkan bahwa proses kognitif dan sosial itu berkontribusi pada pengembangan niat kewirausahaan. Pengaruh niat kewirausahaan pada mahasiswa itu tergantung pada banyak faktor seperti pendidikan kewirausahaan, teman sebaya, dan media sosial. Penelitian ini melibatkan teori kognitif sosial untuk menjelaskan landasan teori dengan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah teori kognitif sosial telah diakui oleh banyak akademisi untuk dapat mengkaji berbagai dimensi kewirausahaan seperti pendidikan kewirausahaan, niat kewirausahaan, dan inovasi teknologi sesuai yang dipaparkan oleh Tung et al. 2021, Mukhtar Wardana Wibowo, dan Narmaditya 2021. Kedua, pendidikan kewirausahaan digital memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan serangkaian ide, strategi, dan berbagai kisah pencapaian bisnis digital. Ketiga, media sosial memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pembelajaran kewirausahaan, observasional, dan efikasi diri dalam kerangka teori kognitif sosial. Landasan teori yang kedua adalah teori of planned behavior oleh Azen 1991. Ini juga teori telah banyak digunakan sebagai model untuk menafsirkan perilaku manusia dalam kaitannya dengan berwirausaha. Jadi TBP terdiri dari beberapa determinan, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Kemudian di sini untuk hipotesis dari penelitian ini, yang pertama adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan kewirausahaan digital dengan niat berwirausaha. Yang kedua, media sosial yang memediasi hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dengan niat berwirausaha digital. Dan yang ketiga adalah ekosistem kewirausahaan memediasi hubungan antara pendidikan kewirausahaan digital dan niat berwirausaha digital. Untuk metode penelitiannya sendiri, jadi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian studi deskriptif akan diterapkan untuk menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, layanan, atau program, serta memberikan informasi. Kemudian data dan sampelnya akan didapat dari mahasiswa S1 yang telah mendapatkan pendidikan kewirausahaan. Di sini tidak terbatas hanya fakultas bisnis, tapi semua fakultas juga terlibat. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner berbentuk Google Form yang akan didistribusikan melalui Google Classroom dan WhatsApp. Kemudian populasinya adalah mahasiswa sarjana di Yogyakarta, Indonesia, dan nanti untuk analisa datanya akan menggunakan Structural Equation Modeling ataupun SEM. Di sini pengukurannya akan menggunakan sama seperti yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, jadi peserta memberikan pendapatnya dalam skala 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat setuju, dan 1 sangat tidak setuju, dan 5 adalah sangat setuju.
Secara rinci, pendidikan kewirausahaan digital diukur oleh 9 item yang diusulkan oleh Hasan et al. 2020 dan Denayoh et al. 2015. Sedangkan niat kewirausahaan diukur menggunakan 8 item yang diusulkan oleh Linan dan Chen 2009 dan Vejayaratnam et al. 2019. Kemudian selanjutnya variabel sosial media diukur menggunakan 5 item dari Touchpour et al. 2023. Terakhir, ekosistem kewirausahaan akan diukur melalui 9 item yang diadopsi dari Raya et al. Dengan demikian, paparan singkat terkait draft usulan proposal disertasi yang saya harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut secara mendalam. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.